Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengakses pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil inisiatif pengembangan potensi diri, meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan masyarakat melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan politik. Berikut adalah contoh pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 1. Pendidikan kesehatan. Mengadakan program pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang praktik kesehatan yang baik, termasuk mencegah penyakit, pola makan sehat, kebersihan diri, dan pentingnya vaksinasi. 2. Pelatihan keterampilan medis dasar, yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam keterampilan medis dasar seperti pertolongan pertama, penanganan luka ringan, atau manajemen penyakit kronis tertentu. Jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Pertama, sikap radikal. Sikap radikal ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai upaya untuk menentukan segala hal pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini dapat dipaksa sebagai sistem paksaan yang bersifat meningkatkan kepada seluruh masyarakat. Kedua, sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan ialah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan masyarakat. Kebersamaan tersebut dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan dengan sistem gagasan. Sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan stimulasi daripada memberikan power kepada force. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain yaitu yang pertama, pemberdayaan dalam masyarakat dibentuk dalam potensi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tujuan memperkuat potensi. Yang kedua, pemberdayaan dilakukan sebagai langkah meningkatkan arti modal sosial. Yang ketiga, tujuan pemberdayaan dalam masyarakat dilakukan upaya membentengi masyarakat dari berbagai ketindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Cara untuk mengatasi pemberdayaan masyarakat sebagai berikut. Identifikasi kebutuhan masyarakat, yaitu lakukan penelitian dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dapat meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, akses ke layanan dasar, dan lain sebagainya. 2. Bangun partisipasi aktif masyarakat. Libatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan program pemberdayaan. 3. Pendidikan dan pelatihan. Berikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan. 4. Mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil. Dukung pengembangan usaha kecil dan menengah di kalangan masyarakat. 5. Penguatan lembaga masyarakat, yaitu bekerja sama dengan lembaga masyarakat seperti non-organisasi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok lokal untuk membangun kapasitas mereka, memfasilitasi kerjasama, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yaitu identifikasi masalah dan potensi masyarakat. Kedua, perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Keempat, evaluasi program pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan sebagai proses pembangunan kemandirian, penguatan posisi tawar masyarakat kelas bawah terhadap penguatan tekanan di segala bidang dan lingkungan hidup. Konsep pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipahami dari dua sudut, yaitu yang pertama, perbedaan dimaknai dalam konteks menetapkan masyarakat dalam perspektif. Posisi masyarakat tidak tunduk pada penerimaan manfaat
yang bergantungan pada kontribusi eksternal, seperti pemerintahan, melainkan posisi aktor, agen atau partisipan negara yang bertindak secara independen, lepas dari tanggung jawab negara, memberikan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan lain-lain kepada masyarakat, tentunya merupakan tugas atau kewajiban yang tertentu dari negara. Masyarakat yang mandiri sebagai peserta berarti ruang terbuka dan kemampuan untuk mengembangkan potensi kreatif, menguasai lingkungan dan sumber daya dirinya sendiri, memecahkan masalah secara mandiri, dan berpartisipasi menentukan proses politik di wilayah negara. Masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kerangka Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mencapai kompetensi dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inti dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat